Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidina Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, mengutip daripada kalam Syekh Abdul Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, laisal faqihu man faqal hijabu ainai qalbi. Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, seorang yang faqih, seorang itu dikatakan pintar bukan hanya ketika hijab tadi itu membuka daripada dua mata hatinya. Yani seorang yang faqih itu bukan seorang yang hatinya itu diculek kalau bahasa kita. Faqih, ya. Jadi bukan seorang yang faqih yang pintar itu yang justru hijab menutup hatinya. Wa innamal faqih, melainkan faqih itu man fahima sirral ijad. Seorang yang pintar itu dikatakan pintar ketika dia itu paham rahasia tercipta dirinya tadi itu. Kenapa sih dia ini diciptakan, untuk apa? Kemudian bagaimana alam ini, apakah nanti setelah mati itu masih ada alam atau wis hilang gitu saja? Kalau kita kan meyakini dalam Islam, ya, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ada nanti alam-alam setelah alam dunia. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diselamatkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang pintar itu, kata beliau, yang paham rahasia kenapa sih dia diciptakan. Wa annahu ma aujadahu illa li ta'ati. Dan sebetulnya dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk berbuat taat kepada Allah. Berbuat taat dalam artian semua aktivitasnya itu dengan dasar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mungkin sering kita bahas. Maksudnya apa? Berarti kemudian orang ya di masjid 24 jam. Enggak, bukan seperti itu. Tapi semua aktivitasnya itu karena Allah. Sekalipun misalnya sesimpel bermain dengan anak lah. Bermain dengan keluarga dengan niat untuk semakin mempererat hubungan, untuk kedepannya tidak ada perselisihan, perpecahan, selalu diadakan pendekatan, loh itu dapat pahala. Malah sering yang kita bahas kayak minum kopi ini, minum kopi dengan niat taat, ya Allah supaya saya semangat, supaya saya bisa merasakan nikmatnya kopi dan bersyukur kepadamu. Nah, jadi setiap gerak-geriknya itu bernilai. Wala khalaqahu illa li khidmatih, dan seorang yang pintar itu yang dia menyadari bahwa dia tidak diciptakan melainkan sebetulnya untuk khidmah kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan dia, memberi dia, melindungi dia, mencukupi segala kebutuhannya. Fa idza fahima hadza, nah ketika seorang itu faham bahwa apa alasan dia diciptakan, bahwa alasannya itu tidak ada lain ya untuk taat kepada Allah, dalam arti tidak melanggar apa yang Allah larang, ya, berupaya untuk melaksanakan apa yang Allah perintah, kemudian berkhidmah kepada Allah. Faham dia akan hal tersebut, kanal fiqhu minhu sababan lizudihi fid dunya, maka kepintaran dia itu, kalau lebih spesifik, pengetahuan dia tentang ilmu fikih itu menjadi sebab zuhudnya dia terhadap dunia. Jadi memang betul-betul dunia itu banyak atau sedikit tidak masuk di hatinya, melainkan hanya di tangan saja. Karena dia paham, ya ini dari Allah, untuk Allah, wis tidak lebih daripada itu. Sehingga bukan dia yang justru kemudian kecemplung dengan dunia, tapi dunia hanya di tangan saja. Nah, ketika Allah Ta'ala melihat hamba tadi itu bisa kemudian
memahami bahwa dunia tadi itu sementara dan seterusnya, maka akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqbalihi fil akhirah, maka apa pengetahuan dia bahwa dia tadi itu diciptakan ya untuk taat sama Allah, maka itu akan menjadi sebab dia untuk semakin bersemangat untuk kehidupan akhiratnya. Wa ihmalihi li hududi nafsih, bahkan dikatakan dia akan menghiraukan bagian daripada dirinya. Ini kelas ini, kalau ini sudah kelas ini ya. Jadi mereka tadi itu para aulia, para kaum soleh, mereka akan bagaimana memprioritaskan Allah bahkan daripada dirinya sendiri. Kadang dirinya sendiri itu mereka lupa sudah makan apa enggak, minum atau enggak, pokoknya Allah Ta'ala. Di antara mereka sampai kita itu ya makan itu kan ya dinikmati gitu ya, maksudnya dengan pelan, dengan kalem. Tapi di antara orang soleh tuh sudah menikmati makanan tuh bukan lagi menjadi hal. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir dan saudara beliau itu Habib Thahir bin Husin bin Thahir. Kita tuh kan ada makan, ada minum ya. Kalau beliau ini saking pelitnya sama waktu, maksudnya waktu beliau tuh untuk ibadah, untuk ilmu, untuk membantu orang, untuk kebaikan. Itu makan itu sampai makan sama minum itu sudah dicampur jadi satu. Terus langsung sekali masuk gitu aja. Jadi nggak terlalu lama. Bahkan dikatakan kalau yang satu itu di kamar mandi, maka yang di luar itu membacakan kitab. Jadi yang dalam kamar mandi itu dengerin, dapat ilmu. Kalau zaman sekarang kita kan nggak masuk gitu loh. Maksudnya ya apa? Kurang masuk akal sampai segitunya. Nah, ini supaya kita ketika mendengar cerita-cerita seperti itu, kita menjadi tolak ukur. Ya Allah, sampai segitunya ya. Maksudnya kita ini belum ada apa-apanya gitu loh. Nah, mereka seperti itu. Sampai mandi itu aja ya, kalau yang baca kitab dalam kamar ini mandi ya tidak boleh. Nah, ini hanya mendengar saja. Jadi saudaranya yang baca di luar kamar mandi, yang di dalam sambil mandi cepet-cepetan, sambil dengerin itu tadi. Bahkan beliau pernah dikasih jam. Nah, jam ini kan jam zaman dulu itu yang bulat terus ada rantainya itu loh. Nah, itu kalau mau jalan harus diputar dulu. Beliau dikasih waktu itu hadiah dari, kalau nggak salah dari Singapura, kalau nggak salah. Ada orang datang ke Hadramut ingin memberi hadiah kepada beliau. Hadiah yang sangat bagus, apalagi di zaman itu. Ya beliau mengatakan Masya Allah, terima kasih ya dikasih jam, jadi lebih tahu waktu gini dan lain sebagainya. Terus dikasih tahu, tapi ini Habib untuk nyala terus harus diputar. Loh gimana? Iya, ini jadi jam ini kalau mau jalan terus nanti diputar sekian detik. Nah setelah itu dilepas, nanti jalan untuk 1 hari. Loh berarti harus diputar dulu. Iya, wis terima kasih. Waktu saya terlalu mahal daripada muter jam tadi itu. Dan sampai segitunya. Ya beliau terima, kemudian dikasihkan kepada yang lainnya. Masya Allah. Jadi mereka tidak lagi memprioritaskan dirinya, melainkan memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memprioritaskan Allah, Allah maha membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Ketika Allah melihat, oh dia mengutamakan saya dibanding dirinya, saya pun akan mengutamakan dia melebihi daripada hamba-hamba yang lainnya. Allah kasih sama hamba tersebut apa yang Allah nggak kasih kepada yang lain dalam bentuk pemberian yang umum. Ya, ini pemberian yang umum semua dapat. Dan yang hamba itu enggak, Allah kasih spesial. Allah kasih lebih. Washtighalihi bihuquqi sayyidih. Dia akan sibuk dengan hak-hak tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berupaya Allah itu ridho sama saya, bagaimana Allah itu nggak murka, wis pikirannya itu. Pikirannya itu dalam segala keputusan yang diambil dalam hidup. Mufakkiran fil ma'ad qaiman bil istidad. Dan dia akan selalu memikirkan al-ma'ad,
yaitu tempat kembalinya dia. Ya. Qaiman bil istidad, selalu mempersiapkan diri untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin orang mengira ini hal yang mengerikan. Lalu terus maksudnya gimana? Langsung ingat mati, ingat bakal kembali sama Allah. Iya. Dan itu sebetulnya bukan hal yang mengerikan. Justru ketika kita masih dikasih kesempatan ini, ya mudah-mudahan kita selalu sehat dan panjang umur dengan barokah mereka para aulia. Mereka justru kita justru berupaya gitu loh. Setidaknya kita sudah berupaya. Ya Allah, saya sudah berupaya. Saya sudah misalnya ikut ngaji, saya beribadah kepadamu, bahkan saya berupaya mendekat kepada para aulia, para orang-orang soleh misalnya. Nah, setidaknya kita sudah berupaya. Dan nanti Allah yang dilihat itu upaya kita bagaimana. Bahkan dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, istamilil khawf fi hadhihi dar fa innahu anjalaka minal azab. Gunakanlah rasa takut ketika kamu hidup di alam dunia ini. Maka rasa takut itu akan menyelamatkan kamu, supaya kamu lebih selamat. Kalau ada rasa takut dalam hidupmu, yakni takut kepada Allah ya, bukan takut sama hantu atau lain sebagainya, maka kamu akan lebih selamat daripada azab. Kenapa? Karena nanti jadi filter. Ketika mau melakukan sesuatu, aduh, jangan wis, apalagi sekarang ini ya Allah. Sekarang ini sebetulnya yang paling seram apa? Adanya media sosial. Itu seram sekali. Tapi kita ini kok kadang tidak menyadarinya. Loh, ketikan kita, postingan kita, bahkan like, ya, kita suka atas postingan. Satu klik itu saja, itu pertanggungjawaban di hadapan Allah. Misalnya kalau ada orang ngeklik joget-joget misalnya, atau ngeklik perkara yang tidak Allah ridhoi, like itu nanti Allah tanya, loh kamu kenapa kau nge-like ini? Berarti kamu ridho. Bukan hanya ridho, berarti kamu mendukung. Loh, ini like ini semakin banyak, kira-kira kalau like-nya ini banyak, yang buat konten semakin semangat untuk bikin lagi apa enggak? Semangat. Banyak yang suka ini, bisa bikin lagi saya. Nah itu dipertanggungjawabkan. Ketikan kita misalnya dalam WhatsApp, apalagi dalam grup yang orangnya banyak, kemudian ngerasani ngetik. Lu ngerasani itu kalau via ketik ya, kalau via lisan ini kan memang kita sudah tahu bagaimana ngerinya. Kalau ketik itu lebih ngeri. Kenapa? Karena itu untuk seterusnya. Apalagi ngerasani yang kemudian di-share jadi berita. Itu setiap ada orang lihat ghibah tersebut, orangnya kan sudah berhenti, dia kan sudah ada ngetik, sudah ada ngerasani. Lu ngerasaninya itu jalan terus. Nah, jadi ngeri ya. Kita jadi ingat ceritanya yang dulu pernah kita ceritakan, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ketika ada orang diazab di kubur, ditanya, kamu kenapa? Dulu pernah fitnah orang. Loh, nah kamu udah minta maaf? Sudah minta maaf. Loh, kok masih diazab? Karena berita yang saya sebar itu terus berjalan. Padahal orangnya sudah maafkan. Loh, orang yang difitnah sudah memaafkan. Tak maafkan ketika masih hidup itu, sempat minta maaf. Tapi berhubung berita itu terus berjalan, seiring berjalannya itu terus diadab lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memiliki kekhawatiran itu justru membuat kita bisa memfilter ya. Jangan sampai kita menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Pernah dikatakan ada Bani Israel itu pernah minta sama Nabi Isa. Nabi Isa ini kan diantara mujizatnya apa? Bisa menghidupkan yang sudah wafat. Maka Nabi Isa ini diajak, ayo ya Nabi Allah Isa, kita ke Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Ayo, mau apa? Kami minta engkau menghidupkan. Kata Nabi Isa, loh ayo, mana tunjukkan kuburannya. Akhirnya diajak, ini ya Nabi Isa, makamnya. Fawaqafa ala kubri. Maka Nabi Isa berdiri di kuburnya, kemudian mengatakan, ya Sam, kum bi'idznillah ta'ala. Wahai Sam, bangunlah dengan izin Allah. Tentu dengan izin Allah ya, mukjizat. Faqama, maka berdiri itu Sam bin Nuh. Hidup lagi, hayyan, hidup lagi. Tapi yang menjadi pembedaan,
jenggot sama rambutnya itu jadi putih semua, jadi uban semua. Akhirnya Nabi Isa bilang, "Lu ya Sam, memang kan jaraknya jauh ya, puluhan ribu tahun. Wahai Sam, ketika engkau wafat, tidakkah rambut sama jenggotmu ini warnanya hitam?" Dijawab, "Iya betul, memang betul, hitam. Tapi ketika saya mendengar ucapanmu, wahai Sam, kum biidznillah, saya mendengar dari kuburan, saya kira sudah kiamat. Saya kira kiamat. Ketika saya disuruh dibangkitkan lagi, ini ngiranya apa? Kiamat. Saking saya takut itu, rambut dan jenggot saya langsung beruban, langsung jadi putih." Akhirnya ditanya, "Berapa tahun kamu sudah dimakamkan ini, sebelum hidup lagi ini berapa lama?" 50.000 tahun. Dan semenjak itu, kata Sam bin Nuh ini, semenjak itu sampai detik ini, rasa panas sakaratul maut belum hilang. 50.000 tahun. Ya, lam tadhhab anni hararah tulu'ir ruh. Jadi panasnya tercabutnya apa itu 50.000 tahun. Itu belum hilang. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Sehingga kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ini dibuka hatinya ya, selalu dibimbing, selalu diberi hidayah untuk kemudian memahami apa fungsi kita diciptakan, kemudian dibimbing untuk selalu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari murkanya, sehingga menjadi hamba yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.